Saya akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut dan juga solusi terhadap kekurangan dalam video berjudul analisis volumetri atau titrasi asam basa. Saran yang pertama yaitu praktikan tidak menggunakan handscoon. Nah, handscoon ini merupakan alat yang sangat penting untuk digunakan oleh seorang praktikan pada saat akan melakukan praktikum, yang mana fungsinya adalah untuk melindungi tangan agar tidak terkena larutan tunggal atau larutan campur yang dapat menyebabkan kerusakan apabila larutan tersebut terkena secara langsung ke kulit. Lalu yang kedua, tidak menggunakan labu ukur di tempat yang datar saat akan menambahkan aquades. Nah, penting sekali untuk meletakkan labu ukur di permukaan datar seperti di meja kerja, bukan dengan cara dipegang, dikarenakan agar meniskus cairan itu dapat terlihat dengan benar sehingga didapatkan volume cairan yang sesuai. Lalu yang ketiga, saat akan membilas pipet volume jangan diposisikan dengan cara mendatar. Nah, saat kita membilas pipet volume ini harus diposisikan dengan cara tegak atau berdiri agar cairan yang di pipet itu tidak mengalir atau masuk ke dalam rubber blob sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan dan tercecernya cairan di meja kerja. Lalu yang keempat itu saat memipet larutan menggunakan pipet volume, perhatikan ada atau tidak adanya gelembung atau udara yang ada dalam pipet tersebut agar volume yang kita inginkan itu sesuai. Lalu yang terakhir, apabila saat memipet indikator PP, hendaknya menggunakan pipet yang benar-benar steril. Jangan menggunakan pipet yang sudah berulang kali digunakan, sisanya lalu dimasukkan kembali, karena sifat dari indikator PP ini sangat sensitif terhadap larutan, sehingga akan muncul warna keunguan pada saat pemipetan, diindikasikan terhadap larutan lain yang ada di dalam pipet tersebut. Menurut kalian, selama kalian melakukan praktikum atau melihat orang lain melakukan praktikum titrasi ini, apa aja sih kesalahan yang umum seringkali dilakukan oleh seorang praktikan di dalam melakukan proses pada praktikum tersebut? Misalkan bahan NaOH itu tidak tersedia. Nah, apakah praktikum tersebut bisa dilanjutkan dengan cara mencari bahan pengganti lain atau menunda praktikum tersebut sampai bahan yang akan digunakan sudah tersedia kembali? Maka penetapan kadar BPC pada BPC dengan menggunakan metode iodin. Iodin ini adalah jenis titrasi yang menggunakan iodin untuk menentukan konsentrasi suatu zat di dalam mata. Lalu, penetapan kadar vitamin C 2 kg dengan metode iodin ini dilakukan pembekuan iodin 0,7 sebanyak 150 mg arsen dioksida dilakukan dalam 20 ml NaOH 1 N menjadi 20 dihangatkan. Lalu diencerkan dengan 40 ml air. Larutan ditambahkan 2 tetes metodenya, kemudian ditambahkan asam klorida dan diencerkan hingga warna kuning berubah warna menjadi merah muda. Selanjutnya sebanyak 2 gram dari natrium bikarbonat itu diencerkan dengan 50 ml air. Lalu ditambahkan 3 mililiter hanji secara perlahan-lahan. Tambahkan larutan iodium dari diuret hingga warna birunya lebih jelas. Sebanyak 1 mili iodium 0,1 N ini setara dengan 4,946% dioksida. Lalu penentukan kadar sampel. Sebanyak 10 mili kini ini ditambahkan 25 mili air serta 10 mili H2SO4 2N. Campuran ditambahkan 3 mili larutan kanji lalu dititrasi dengan iodium 0,1 N sampai berwarna hijau kebiruan. Selanjutnya di sini bisa kita lihat dari tabel 1, penelitian ini dilanjutkan dengan penentuan kadar vitamin C pada sampel dengan metode iodimetrik. Dasar dari metode iodimetrik ini adalah bersifat mereduksi vitamin C. Vitamin C ini contohnya seperti asam askarbonat merupakan zat pereduksi yang kuat dan secara sederhana dapat dititrasi dengan larutan baku iodium. Metode iodimetrik ini dapat digunakan pada asam askorbat murni atau larutannya, sehingga kadar
dari vitamin C dalam buah kiwi ini dapat ditetapkan dengan metode iodometri. Selanjutnya, penetapan kadar vitamin C pada buah kiwi dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan maksud untuk mengetahui berapa persen kandungan vitamin C pada buah kiwi. Penetapan kadar vitamin C dengan metode iodometri ini merupakan reaksi reduksi oksidasi atau redox. Dalam hal ini, vitamin C bertindak sebagai zat pereduksi atau reduktor dan iodium sebagai zat pengoksidasi atau oksidan. Menurut kalian, apa pengaplikasian kadar vitamin C dengan metode iodometri ini ada dalam bidang farmasi? Jika ada, contohnya apa?